Pemirsa, jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, suasana kemeriahan di berbagai pelosok tanah air tidak hanya diisi lomba-lomba tradisional, tapi juga hiburan dari warga. Bukan warga Indonesia kalau tidak kreatif mengadakan lomba. Terinspirasi dari acara Benteng Takeshi, bapak-bapak ini semangat menembak lawannya dengan pistol air. Jatuh. Udah, tolong aku udah. Tembak, Pak, tembak. Kalau ada usaha yang tidak dihargai, kalau ini usaha yang salah arah. Aksi lucu terjadi saat seorang anak TK justru semangat membantu lawan mengalahkan timnya sendiri. Gak apa-apa, yang penting niatnya ya Dek ya. Seorang bocah ini disambut antusias warga karena mengenakan baju ala Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang bikin warga tambah gemas, ia juga ditemani para pengawal-pengawal mini. Lucunya, semoga besok juga bisa jadi pemimpin ya, Dek. Pemirsa, warga Indonesia menyambut sukacita peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun ini. Bendera merah putih dikebarkan dan dibentangkan di mana-mana, bahkan hingga di bawah laut. Lantas seperti apa semaraknya, dan berikut liputannya untuk Anda. Memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencetak rekor muri dengan membentangkan bendera merah putih yang diarak sepanjang 800 meter. Untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang ini, rute yang ditempuhkan cukup jauh, yakni dari Stadion Pakansari menuju kantor Bupati Bogor atau sekitar 5 km. Bendera dibawa ratusan prajurit TNI Polri bersama masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya bentang bendera terpanjang, namun juga sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Bogor untuk selalu cinta pada tanah air Indonesia. Di Jepara, Jawa Tengah, ribuan warga dari berbagai kalangan di Desa Bantrung membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter. Bendera panjang ini diusung warga dalam kirap mengelilingi jalan desa dengan menempuh jarak 6 km. Meski berjalan kaki di bawah terik sinar matahari, ini tak menyurutkan semangat warga menyelesaikan kirap hingga sampai di kantor kepala desa. Kirap bendera merah putih ini digelar atas inisiatif pemuda desa dan dibuat dari iuran swadaya seluruh warga. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter sebagai simbol kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan yang layak untuk dikenang. Selain itu, pembentangan bendera dengan melibatkan ribuan warga sebagai upaya menjaga kerukunan antara warga desa Bantrung. Di Makassar, Sulawesi Selatan, melalui aksi nasionalisme bertajuk Gerakan Sulsel Merah Putih untuk Negeri, ratusan pelajar dan nelayan bersama personel Polres Pelabuhan Makassar membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di Pulau Kondingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Bentang bendera ini diharapkan menjadi simbol semangat kemerdekaan di wilayah pesisir Kepulauan Sportmonde, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga membagikan ratusan bendera kepada pelajar, nelayan, dan pemilik kapal tradisional untuk dikibarkan secara bersama-sama. Polisi memasangkan langsung bendera ke kapal-kapal nelayan yang sedang berlabuh. Tidak hanya itu, polisi juga mengadakan lomba rakyat untuk anak-anak pulau serta bakti sosial pembagian sembako serta pemeriksaan kesehatan gratis. Lain halnya di Aceh Besar, Aceh. Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala Banda Aceh menggelar aksi spesial di bawah laut dengan mengibarkan bendera merah putih di perairan Ahmad Rang Mayang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Pengibaran bendera ini melibatkan 17 mahasiswa TNI dan Polairut Polda Aceh
sebagai simbol untuk memperkuat rasa kebangsaan, solidaritas, dan meningkatkan kesadaran para mahasiswa akan nilai-nilai kemerdekaan, serta mengenang perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang dengan gangguan jiwa ODGJ binaan lingkungan Pondok Sosial Surabaya antusias mengikuti lomba menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tingkah pola lucu peserta lomba memancing gelak tawa semua orang. Beginilah keseruan lomba yang diikuti puluhan orang dengan gangguan jiwa ODGJ, warga binaan lingkungan Pondok Sosial Liponsos Keputih Sukolilo, Surabaya. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti beragam lomba yang digelar pengurus Liponsos, diantaranya lomba estafet air dan joget. Tingkah lucu penghuni Liponsos saat berlomba tak pelak memancing gelak tawa semua orang. Mereka juga berhak untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia karena mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia. Apapun kondisinya, mereka patut untuk merasakan semangat, suasana dan kemeriahan daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain estafet air dan joget, para ODGJ ini juga mengikuti lomba fashion show bertemakan perjuangan. Para ODGJ binaan peserta lomba ini merupakan yang terpilih dengan kategori kondisi telah membaik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri. Pelantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri dilangsungkan di ruang rapat utama Mabes Polri dengan dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri. Komjen Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Dalam acara ini, Komjen Dedi juga secara resmi menyerahkan jabatan Irwasum kepada Kapolri. Donald Trump dan Vladimir Putin melakukan pertemuan di Alaska. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Malam. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam rumah. Inside Story di Sindo News TV. Rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan. Saksikan detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia mulai pukul 6 pagi live dari Istana Negara. Upacara pengibaran bendera Minggu 17 Agustus pukul setengah 8 pagi. Upacara penurunan bendera Minggu 17 Agustus pukul setengah 5 sore. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda
Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Aduh ijazah palsu milik Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.